Selamat malam Pak Winner dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menemukan live coding untuk display image atau web foto menggunakan Glide Library. Ya. Jadi yang pertama di sini kita bikin dari XML-nya dulu, dibikinnya dari XML-nya dulu. Jadi ini yang pertama ini diganti dulu ke relatif layout. Kemudian buat kontainernya untuk widgetnya. Jadi yang di sini saya akan bikin 3 linear layout untuk masing-masing widgetnya. Jadi yang pertama di sini saya bikin untuk uh, judul aplikasi gitu. Jadi ini web content. Ini kontainer yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Nah, untuk kontainer yang kedua ini nanti akan digunakan sebagai kontainernya untuk drop down list untuk menampilkan item-item dari websitenya. Nah, dari website itu nanti isinya ada list JPG dan nanti ini akan ditampilkan di sebuah widget. Nah, di widget yang kita pakai di sini dipakai di sini namanya spinner. Nah, jadi linear layout yang kedua ini untuk menampung widget spinner ini. Jadi gini. Kemudian untuk di yang ketiga ini nanti kita gunakan untuk yang ketiga ini ya, yang ini digunakan untuk kontainer dari widget image view. Ini nanti sebagai tempatnya di mana gambarnya akan ditampilkan gitu. Untuk image view ini diberi ukuran saja langsung 300 dp. Nah, selanjutnya jangan lupa ini diberi ID masing-masing. Kemudian yang ini diberi ID. Nah, kemudian ini diletakkan di bawah dari title. Nah, seperti itu. Kemudian untuk linear layout selanjutnya ini diletakkan di bawah dari spinner. Ya, seperti ini. Selanjutnya jangan lupa diberi ID. Ya, ID-nya di sini spinner. Vertikal, kemudian ini untuk teksnya. Kemudian text size. Ya, 30 terlalu besar. 25. Kemudian
kita beri margin top ya 32 dp gitu saja. Kemudian gravity center horizontal supaya tampil muncul di tengah. Ya, ini yang sama juga perlu diberikan buat di spinnernya, jadi diberi ya 32 dp. Kemudian untuk apa itu namanya, gravity ya, gravity center horizontal juga supaya muncul di tengah. Kemudian ya yang ini juga orientation vertikal margin top 32 dp dan gravity-nya center horizontal ya. Jadi kira-kira nanti seperti ini hasilnya. Nah, kemudian selanjutnya untuk ini image view-nya. Image view-nya juga perlu diberi ID. ID-nya image view. Ini spinner juga sudah diberi ID tadi. Ya. Nah, selanjutnya untuk widget spinner ini di sini kan tidak terlalu terlihat ya. Jadi supaya bisa terlihat lebih terlihat jelas, ini nanti ini saya beri border. Jadi pakai drawable ini. Di drawable salah. Ya, ini drawable resource file. Nah, di sini diberi nama border.xml. Dan selanjutnya ini kita pakai shape. Kemudian sini, nah ini Android shape rectangle. Ya, stroke. Width 2 dp lah kira-kira ya. Kemudian Android color till 200 saja. Ya, warnanya terlihat ini. Kemudian kembali lagi di activity main. Di bagian spinner itu kita beri background. Jadi di sebelah sini background, nah ini drawable border. Jadi supaya muncul tepian warna hijaunya, supaya lebih warna biru, supaya lebih terlihat. Sambil saya coba jelaskan ini. Ya, ini
Ya, berikut ini saya tampilkan ya, gini. Ya, ini adalah tampilan awalnya. Ya, jadi di sini belum muncul apa-apa di bagian sini untuk spinner dan untuk image view-nya karena memang belum ada isinya keduanya. Jadi yang muncul baru saja text view untuk title-nya saja gitu. Kemudian selanjutnya ya, untuk memulai dalam codingnya. Jadi yang pertama kita perlu lakukan itu implementasi library-library yang akan kita gunakan. Nah, di sini library yang akan digunakan itu ada Stanford Library, ada Ion Library, dan Glide Library. Jadi untuk itu yang pertama kita install dulu yang Stanford Library. Jadi ini saya sudah download library-nya. Jadi ini tinggal di copy paste saja di sini di bagian app, kemudian libs, ya ini di folder libs ini ya, di refactor. Ya, ini sudah masuk. Kemudian selanjutnya perlu juga ditambahkan di bagian Gradle. Nah, bagian Gradle-nya yang ini di .app ini yang ditambahkan itu ini implementation untuk Glide. Jadi untuk Glide Ion jangan lupa juga buat yang Stanford ini juga perlu ditampilkan ditambahkan juga di sini. Bentar, saya copy paste dari websitenya dulu. Untuk ini untuk library Ion. Kemudian ini ada dua dari library Glide, sama ada satu lagi untuk yang dari Stanford. Ini yang dari Stanford, ini yang dari Glide, dan ini yang dari Ion Library. Setelah itu Android manifest.xml. Nah, ini untuk menambahkan di sini menambahkan user permission. Nah, ini Android permission salah. Nah, ini yang .internet ini. Nah, ini jangan lupa juga buat diklik synchronize ini. Ya, sudah terinstall semua. Di selanjutnya yang pertama kita mulai untuk di .java-nya, di bagian .java-nya. Jadi di .java ini untuk menampilkan load-nya, load dari spinner-nya, dari objek spinner, widget spinner tadi, kita bakal menggunakan Ion Library ini tadi. Nah, Ion Library ini tadi ini akan mengambil, kita akan menggunakan method .with, .load, dan set callback ini untuk menampilkan hasilnya. Jadi yang pertama, .with ini untuk kita mengambil dari activity yang akan kita gunakan. Jadi yang pertama ini panggil dulu Ion, salah Ion. Nah ini .with this. Untuk di sini yang akan di link yang akan digunakan itu adalah, bentar saya share dulu, saya ganti share-nya ke Firefox. Ya ini.
Nah, ini adalah URL yang akan kita gunakan untuk menampilkan gambar-gambarnya. Jadi ini ya, ini gambarnya contohnya. Ini kemudian ini ada juga gambar-gambar lain, gambar-gambar lainnya. Ya, ini ya gitu. Jadi ini akan saya paste ke display. Ya, ini akan di copy paste ke dalam sini. Nah, oh ya, perlu diketahui juga karena tadi itu munculnya gambarnya satu-satu ya. Nah, di sini juga ada di paling bawah ini ada yang namanya .txt ya, sebentar saya. Ya, ini di bagian paling bawah ini ada file txt. Nah, file txt ini isinya lines of baris ini gambar yang ada di ini. Nah, yang akan kita lakukan selanjutnya itu kita akan ambil list tadi yang ada di dalam file txt ini untuk di-load ke dalam Ion ini tadi. Nah, selanjutnya itu nanti akan kita ambil list yang ada di dalam file txt ini dan kemudian kita split datanya supaya bisa kita ambil namanya. Nah, nanti namanya ini yang akan kita baca. Nah, setelah itu baru kita tampilkan menggunakan Glide. Jadi ini ya, ini sudah kita load websitenya. Jadi yang akan kita ambilin tadi files.txt-nya. Selanjutnya akan kita set hasil dari websitenya ini tadi sebagai string untuk kita tampilkan sebagai string, dan kemudian ini set callback new future callback string. Nah, ini yang akan kita lakukan di sini itu mengambil hasilnya ini. Nah, hasilnya ini diambilnya bagaimana? Jadi kita ambilnya, kita buat baru. Jadi misalkan saja load image ini berisikan result ini. Dan private topic void image berisikan string data. Nah, selanjutnya tuh kita menyimpan isi file txt tadi ke dalam sebuah array. Nah, kenapa kok ke dalam sebuah array ini? Supaya nanti bisa kita pisahkan. Jadi tadi kan ada beberapa baris dari nama-nama gambarnya. Itu nanti kita pisahkan dan kemudian nanti disimpan ke dalam array. Jadi yang pertama bikin array-nya dulu. Ini. Kemudian data.split. Nah, ini untuk memisahkan datanya. Jadi ini pakai berdasar enter karena tadi kan terpisah berdasar enter ya, di file txt-nya gitu. Nah, setelah itu kita gunakan yang akan saya gunakan ini nanti dimasukkan ke dalam array list dari Stanford Library. Kenapa kok pakai Stanford Library? Karena Stanford Library ini untuk penggunaan array list-nya lebih mudah jadinya. Jadi cuma tinggal panggil namanya simple list. Nah, ini. Kemudian .with ini this. Kemudian set item. Nah, set item ini isinya ada 2 parameter, yaitu widget yang akan kita gunakan dan items yang akan kita masukkan ke dalam widget itu tadi. Nah, widgetnya itu tadi di sini namanya yang akan kita gunakan tadi namanya spinner ini ID spinner. Jadi yang pertama
kita ambil dari layout XML-nya. Jadi pakai r.id nah ini spinner, dan yang ini isinya lines. Ini tadi, ini jadi array list ini untuk mengambil data yang disimpan di lines ini tadi. Dan kemudian ini nanti akan dioper di ion ini tadi. Jadi nanti spinner ini akan berisi spinner ini nanti adalah drop down list yang isinya array list dengan isi nama-nama gambar yang ada di file txt dari website tadi. Ini dipindahkan dulu aja kayaknya biar gampang. Jadi sudah. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan itu kita panggil spinnernya untuk kemudian ngeload isinya dari array yang barusan kita buat tadi. Jadi kita panggil spinnernya. Spinner find view by id r.id. Spinner. Selanjutnya ini spin set on item selected listener. Ya, kenapa kok pakai set on item selected listener ini? Jadi supaya ketika nanti diklik, ya nanti akan supaya nanti diklik ketika gambarnya nanti diklik nanti akan menampilkan sesuatu. Nah, jadi yang ingin kita lakukan di sini itu kita ambil position ini. Position ini menunjukkan menunjuk pada posisi yang ada dalam array list yang barusan kita buat di sini. Nah, jadi yang akan kita lakukan itu mengambil posisinya dan itu nanti diisi berdasarkan nama gitu. Jadi kita bikin ini image name sama dengan lines ini position yang akan kita ambil kemudian kita store sebagai image name. Nah, selanjutnya yang kita lakukan yaitu load image-nya tadi. Ini biar nggak sama kasih ya. Kemudian akan diisi, load image ini akan diisi dengan image name. Nah, gini. Selanjutnya, ya ini. Kita buat public load. Bukan view. Yang kita lakukan itu ambil nama filenya, namanya yang untuk nanti dioper ke dalam glide-nya. Jadi bukan public load. Nah, selanjutnya ini untuk ngeloadnya itu kita pakai glide. Jadi yang akan dioper ke dalam glide-nya ini nanti file name ini. Nah, file name ini itu diambil dari image name ini. Yang isinya itu adalah barisan-barisan yang ada di file txt ini berdasarkan posisi yang sudah tadi dipisah berdasarkan ini. Pakai array list ini. Gitu. Ini yang akan dipakai ini .bit. Ini mengacu ke activity yang kita gunakan sekarang. Kemudian .load. Nah, ini yang akan kita panggil itu URL-nya. Ya, karena kita nggak manggil files.txt-nya. Karena yang kita panggil ini nama. Jadi nanti sebagai contoh tadi kan ada namanya yang misalkan misalkan diisi
Bonnie Clyde.jpg gitu ya. Jadi nanti ini yang akan kita oper ke yang ini. Jadi nanti yang dibaca itu adalah ini, Bonnie Clyde.jpg-nya. Gitu. Jadi yang di copy itu yang ini. Kemudian ini kita ambil dari file name untuk mengambil namanya itu tadi. Kemudian oh ya, ini ada placeholder ya. Placeholder ini untuk menunjukkan tampilan ketika gambar ini belum selesai loading. Jadi nanti ada gambar sendiri gitu. Dan ini bawaan dari Glide-nya gitu. Jadi ini kita ambil dari drawable IC launcher foreground gitu. Kemudian selanjutnya ini di load ke dalam sebuah image view. Image view-nya tadi belum kita buat ya, belum dibuat ya. Jadi ini nanti dibuat dulu. Ini dibuat dulu. Setelah itu ini image view. Sama dengan image view, find view by id r.id image view. Nah, jadi kemudian ya ini load image view ini. Nah, ini untuk image view ini maksudnya gambar yang di load dari ini, dari file name ini, nanti akan dimasukkan ke dalam image view. Image view ini tempatnya tadi yang sudah kita buat di activity bench. Jadi nanti akan ditampilkan di kotak ini. Gitu. Selanjutnya, saya rasa sudah ya. Sudah semua ya. Coba di run coba. Ya, ini begini. Jadi ini tampilannya nanti ketika sudah selesai. Ya. Ini di sini ini adalah placeholder tadi. Fungsinya placeholder itu tadi. Kemudian ya ini memang agak lama ya karena gambarnya ukurannya besar semua. Jadi nanti ketika udah selesai nanti akan tampil seperti ini gambarnya. Gitu. Kemudian ini contoh ketika ganti ya nanti nanti ini akan tampil gambarnya di sini. Ya, ini karena loadingnya belum selesai makanya yang tampil gambar Android seperti itu. Nah, ini ketika sudah selesai gitu. Ya. Sekian dari presentasi saya. Selamat malam dan terima kasih.